pemerintah negara-negara, Badan Dunia PBB untuk Kesehatan, WHO, tiba pada kesimpulan untuk harus menjalankan apa yang disebut normalitas baru. Dan itu sudah yang paling benar. Sayang kalau tidak cukup serius direalisir. Sayang kalau makna normal baru tidak dimengerti dan dihayati setepatnya. Normal baru artinya norma-norma yang sebelumnya kita anggap normal dan benar, sekarang sudah harus diganti karena salah dan berbahaya. Sudah tidak normal, sudah abnormal, begitu. Dalam dunia sains, perkembangan radikal demikian disebut pergeseran paradigma. Semua pengetahuan yang ada sebelumnya berdasar paradigma yang ada sudah tidak mampu lagi menjawab tantangan-tantangan dan kebutuhan baru. Maka harus masuk ke paradigma baru. Berkenaan dengan wabah virus corona, normalitas baru harus dibangun karena virus betul-betul memviral ke seluruh muka bumi ini. Sangat mungkin tidak akan lagi pernah hilang sama sekali. Manusia harus menjalani hidup berdampingan dengan bertriliun-triliun pembunuh itu. Tetapi tentu pasti sangat naif jika normal baru itu hanya dimaknai sebagai pakai masker, cuci tangan dengan disinfektan, jaga jarak. Virus yang sangat kecil dan melayang-layang di mana-mana dan begitu banyak, itu tetap tak bisa dengan gampangnya. Itu tetap sangat bisa dengan gampangnya mencapai sasarannya di bagian tubuh kita. Normal baru, paradigma baru pun harus dimaknai lebih luas. Harus meliputi kemungkinan yang memang sangat mudah terjadi, yaitu bahwa COVID-19 ini bermutasi, memperanakkan jenis-jenis virus baru yang tak mempan dengan vaksin dan semua obat yang kendati sudah begitu sukar dicari. Pertimbangan ini sangat penting dalam normalitas baru. Normalitas baru bagi kehidupan individu maupun sosial atau nasional sampai internasional haruslah dibangun dengan semua pertimbangan objektif itu. Di dalam kehidupan individual harus dibangun sistem imun atau kekebalan tubuh yang sebenarnya. Dan imunitas tubuh yang sebenarnya tidak terutama ditentukan oleh asupan dari luar seperti vitamin ekstra, nutrisi ekstra, segala suplemen. Imunitas manusia yang hakiki itu hanya tumbuh dan terbina dalam sistem utuh manusia dengan seluruh pandangan hidupnya, sistem kesadarannya, orientasi nalarnya, kehendaknya sepenuhnya diarahkan oleh nurani fitriah manusia, yaitu nurani cinta kasih. Maka nalarnya akan serba benar, pikirannya akan jernih, kehendaknya akan serba baik, serba benar, serba adil. Kita ingat temuan dari Ken Deispert tentang petida, petit itu. Petida itu bisa tumbuh dan berkembang di mana-mana di seluruh tubuh kita. Menjadi kekuatan manusia bukan saja menghadapi serangan penyakit dari luar, tapi pula kecenderungan dari dalam. Ya, bisa dari dalam, dari kehendak sendiri. Kita ingat teori Sigmund Freud tentang kecenderungan instingtif manusia dewasa untuk justru mati. Itu temuan Freud itu bukan tanpa dasar objektif. Kita ingat juga tentang gejala apoptosis. Apoptosis itu di mana bermiliar-miliar sel tubuh kita bunuh diri setiap hari. Dia bunuh diri bukan karena ada ruda paksa gitu. Imunitas itu adalah sistem menyeluruh jiwa raga manusia. Itulah mengapa ada atlet-atlet kekar berdaya tahan besar, tenaga besar, ternyata gampang dikalahkan oleh COVID. Orang-orang yang sudah ketat mematuhi protokol kesehatan, mengkonsumsi vitamin secara ekstra, kena juga. Sistem imunitas yang sehat sempurna itu seperti misalnya tentang kesuburan reproduksi dan normalnya
sexual life. Itu ditentukan oleh totalitas sistem jiwa raga manusia yang benar, yang sudah disebut tadi. COVID-19 ini, apapun hasil mutasinya nanti, itu kan nama generiknya itu adalah mikroorganisme patogen. Perhatikan, mikroorganisme patogen. Artinya, organisme yang menjadi patogenik di dalam tubuh kita. Patogen di dalam sistem organisme kita. Jadi, unsur anti kehidupan yang menjadi bagian dari sistem organ kehidupan kita. Perhatikan betapa jelasnya contradictio interminis di dalam istilah mikroorganisme patogen itu. Dan yang membuat adanya kontradiksi fundamental dalam diri manusia itu adalah diri kita sendiri. Jadi normal baru bagi manusia itu adalah norma lama. Bahkan norma-norma asli alamiah. Fitrahnya makhluk berkesadaran sesuai ciptaan. Itulah sisi individual untuk normal baru. Sisi individual harus berpadu dengan sisi sosial, sisi nasional. Negara-negara harus membangun ekonominya dalam wujud koperasi bangsa, negara koperasi. Persis seperti yang menjadi visi sebenarnya dari Bung Hatta, Muhammad Hatta. Bukan koperasi seperti yang kita lihat selama ini. Contoh, pemerintah yang diperhadapkan pada dilema antara kesehatan dan ekonomi. Harus buka lockdown atau ekonomi jadi runtuh. Dilema antara harus menjemput ajal, harus menjemput sendiri kematian, dan harus ada penghasilan, harus ada pertumbuhan ekonomi. Mengenai hal ini, kita bisa langsung ajukan dua catatan kritis. Pertama, dilema kesehatan versus ekonomi itu dilema palsu. Yang sebetulnya bahkan lebih daripada itu. Si malakama. Makan atau tidak makan harus mati. Tidak bekerja juga. Orang tak ada penghasilan, stres, kurang gizi, gampang terinfeksi, ya mati juga. Kedua, gara-gara tidak menerapkan negara koperasi, BUMN tidak dijadikan koperasi negara yang harus berfungsi menjamin pemenuhan kebutuhan pokok seluruh rakyat dan lapangan kerja, maka baru 3-4 bulan lockdown sudah harus dibuka. Coba dibandingkan dengan Mesir di zaman Perdana Menteri Yusuf Ben Yakub. Dia bisa menjamin pasokan pangan rakyat sampai 7 musim, 3-4 tahun. Bahkan bisa ekspor ke negara tetangga sisanya. Padahal teknologi pasca panen di zaman primitif itu masih 3.700 tahun lalu itu kayak apa? Jauh dengan kita sekarang. Begitulah norma baru yang sebenarnya. Tidak lain dan tidak boleh kurang dari itu.